Oke, nah ngobrolin soal sejarah Indonesia, tentu kita nggak bisa lepas dari kehadiran bangsa Belanda di negara kita ya. Jadi sejak 1596 ketika Cornelis de Houtman itu mendarat di Pajajaran, di Banten waktu itu, hingga kemudian pada tahun terutama ini 1602 ketika VOC ya, VOC yang berdiri pada waktu itu langsung masuk ke ke Jayakarta. VOC membeli loji, ya, loji itu untuk pos dagang pertamanya di Batavia. Ya sebenarnya VOC ini itu ngincernya Maluku Ambon sana. Ya, tapi kemudian pada era-era berikutnya VOC akan mulai mengambil kendali dan oke, selamat datang buat pemirsa. Ini adalah percobaan live streaming saya di IG ya. Oke, kembali lagi. Jadi ada masa di mana VOC ya, VOC itu perannya sangat besar di Indonesia sejak 1602 hingga 1799 ketika kejatuhannya. Ini hampir 2 abad. Kemudian pada tahun 1800 kita diambil alih oleh kerajaan Belanda hingga tahun 1945 ketika kita memproklamirkan kemerdekaan, dan setelah itu bahkan hingga 1949 ketika masih ada agresi militer 1, agresi militer 2, ada perjanjian-perjanjian. Oke, balik lagi ke zaman VOC tadi. Jadi VOC itu adalah singkatan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie, artinya perserikatan atau kongsi dagang Oost-Indies. Oost-Indies adalah Hindia Belanda, sebutan kita di Eropa waktu itu. Nah, bagaimana kerajaan Belanda pada waktu VOC ini berdiri? Ya, sebenarnya Belanda itu belum seperti yang kita kenal sekarang. Belanda pada waktu itu masih merupakan persatuan 7 provinsi, semacam monarki ya. Jadi ada 7 provinsi pada waktu itu, mulai dari Holland, Groningen, kemudian Frisia dan lain sebagainya. Itu masih dalam situasi berperang ya. Masih dalam situasi berperang dengan Spanyol, perang 80 tahun dengan Spanyol ya. Pada masa VOC ini dibangun ya. Jadi VOC ini adalah perusahaan-perusahaan kecil yang digabung jadi satu ya, untuk menjangkau wilayah kaya rempah-rempah. Sebagai info, rempah-rempah pada waktu itu ya seperti pala dan teman-temannya, harganya di Eropa itu ngalah-ngalahi emas. Dan akibat dari pendirian VOC ini, maka di Amsterdam itu ada bursa efek pertama di dunia. Artinya apa? Artinya VOC ini mengeluarkan saham yang bisa dibeli oleh masyarakat, oleh publik. Untuk apa uangnya? Ya untuk membiayai perjalanan ke Nusantara yang berbahaya dan penuh dengan kesulitan. Oke, ini dari sudut pandang VOC, dari sudut pandang Belanda, bahwa perjalanan dari Amsterdam ke Nusantara itu memakan waktu sekitar 7-9 bulan. Perjalanan yang berat. Terusan Suez itu masih belum dibuka. Jadi jalurnya adalah melewati Spanyol, melewati sebelah baratnya Afrika, kemudian sampai di Tanjung Harapan, dan hingga sampai ke Nusantara. Dan itu bukan perjalanan yang mudah. Menurut catatan VOC, dari jumlah armada yang naik kapal itu sekitar 30-50% itu meninggal ya, tidak sampai. Jadi misalkan dari Belanda itu berangkatnya 300 orang, sampai di Nusantara itu ya sekitar 200-an orang, dan itu dalam kondisi yang sakit-sakitan dan luar biasa apa ya, luar biasa lemah untuk bahkan membunuh, untuk merebut
atau mengendalikan atau memonopoli. Lalu bagaimana VOC bisa sekuat ini? Bisa sekuat itu. Nah, di Belanda itu ada sebuah momen yang penting bagi kekuatan VOC, yaitu ketika antara Belanda dan Spanyol itu ada kesepakatan gencatan senjata selama 12 tahun. Ini dimulai pada tahun 1609 hingga 1921. Dalam kesepakatan ini kedua belah pihak itu sepakat untuk nggak saling serang. Ya. Nah, waktu inilah yang dimanfaatkan oleh Belanda untuk mengonsolidasi kekuatan, memperkuat armada dagangnya, armada militernya, dan VOC itu diberi hak istimewa namanya hak oktroi, hak untuk menciptakan uangnya sendiri, hak untuk menciptakan uangnya sendiri, hak untuk membangun pasukannya sendiri, hak untuk menyatakan perang. Dan kemudian pada tahun 1619 di Nusantara, balik lagi ke Nusantara, Jayakarta direbut oleh VOC. VOC membangun markas pertamanya di Jayakarta yang kita kenal dengan nama Batavia. Dan sejak saat itu, ya, armada yang datang itu menurut catatan sejarah sekali datang itu ada sekitar 3.000 personel. Ya. 3.000 personel itu biasanya per kapal itu isinya antara 200 sampai 300 orang, dan angka kematian akibat perjalanan yang jauh dan melelahkan ini semakin diminimalisir. Dan sejak 1619 ini, ya, Belanda, maksud saya VOC itu semakin kuat kendalinya, ya, sudah mampu memonopoli seluruh perairan Nusantara. VOC melakukan misalnya ya pelayaran hongi yang kita kenal, di mana orang-orang kapal-kapal milik publik yang ingin menjual rempah-rempah kepada non Belanda itu dihancurkan. Di Banda, ya, terjadi pembantaian hanya untuk merebut pulau yang banyak palanya, banyak rempah-rempahnya. Itu antara tahun 1602 hingga 19